Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita masih di dalam pembahasan tentang makna at-ta'wil. Ya, tentang mana apa? At-ta'wil. Ta'wil kemarin memiliki berapa makna? 3. Yang pertama tafsir. Ismuna tafsir. Tawdihul kalam bi dzikri ma'na al-murad bih, ya. Bi dzikril ma'na al-murad bih. Maknanya tafsir adalah kita menjelaskan kalam, ucapan dengan menyebutkan makna yang diinginkan oleh si pembicara. Itu namanya apa? Tafsir. Biasanya ulama zaman dahulu itu menyebutkan kata tafsir dengan kata ta'wil. Ini ma'ruf, ya, indal ulama, di tengah-tengah para ulama. Makanya kalau antum nanti melihat ulama ini berkata wa ta'wilu hadhil ayah, jangan antum buru-buru memikirkan yang enggak-enggak. Ta'wil maksudnya tafsir ayatnya. Itu kemarin udah kita jelaskan. Kemudian yang kedua apa kemarin? Ma'alul kalam ila al-haqiqah. Ay marji' al-kalam ila al-haqiqah. Kembalinya kalam kepada hakikatnya, pada hakikat yang disebutkan. Kemarin kita jelaskan ini terbagi dua, ada talabiyah, ada khabariyah. Talabiyah kita takjil nanti insyaallah pada yang akan datang. Adapun khabariyah caranya apa? Maksudnya dari khabariyah adalah ma'alul kalam ilal haqiqah, maksudnya kembalinya kalam kepada hakikat yang dikabarkan. Ya, kemarin kita telah contohkan dengan perkataannya Yusuf. Hadza ta'wilu ru'yaya. Ya. Min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ini adalah ta'wil mimpiku yang dulu saya ceritakan. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya sebagai kenyataan. Maksudnya apa? Ini adalah hakikat mimpiku yang dulu saya ceritakan. Dan ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya apa? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Naam. Dan kenyataan sujud, ya, kepada Nabi Yusuf. Akan tetapi kita garis bawahi, ini adalah syariat yang ada sebelum agama Islam. Ya, pada zaman dulu di syariat Nabi Yusuf, naam, ketika ingin mengagungkan orang, ingin menghormati seorang, dia boleh sujud kepadanya. Adapun sekarang dilarang. Yang ketiga apa makna tafsir kemarin atau ta'wil? Tahrif. Maknanya tahrif. Apa itu tahrif? Memalingkan, menyelewengkan, ya. Tahriful kalam min zahiril lafaz, ya. Min ma'na rajih ila al-ma'na al-marjuh. Dia memalingkan atau menyelewengkan lafaz dari makna yang rajih kepada makna yang marjuh, tapi tanpa didasari dengan dalil. Dan ini adalah tahrif yang hina di tengah-tengah para ulama, dan ini datangnya akhir-akhir ini. Artinya ulama mutaakhirin. Apa? Ya, ini adalah ma'ruf inda ulama ilmu mutaakhirin.
Adapun kalau tahrif yang dia tahrif al-lafz min ma'na rajih ila ma'na marjuh bidalilin yaqtadi dzalik, dengan dalil yang mengharuskan memang demikian maknanya, artinya maknanya memang bukan sesuai zahir daripada nas, dengan ada dalil yang sahih yang menunjukkannya, maka ini nanti namanya apa? Maknanya tafsir, ya. Maknanya kita bawa kepada makna yang pertama, yaitu adalah tafsir. Nah, karena tafsir itu apa? Terkadang kita jelaskan sesuai daripada makna lafaz yang zahir, terkadang di kemungkinan keadaan yang sedikit, na'am, mentafsirkan nas itu terkadang keluar dari makna zahir. Karena ada dalil memang yang mengharuskan demikian. Bang, seperti yang kemarin yang Anda sering contohkan, kenapa Allah Azza wa Jalla menggunakan dhamir nahnu padahal sendiri kan rajihnya nahnu apa? Jamak, ya. Atau yang lain-lain ada, ya. Naam, tapi itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan kita lebih mengarah ketika mendengar makna tahrif, itu lebih kita arahkan kepada orang-orang yang sesat, orang-orang yang dia menyelewengkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih lagi dalam pembahasan apa? Asma was sifat. Jadi kalau kita katakan hadza tahrif, ini adalah tahrif, udah jelek, ya, kita tolak. Tapi kalau kita ketemu lafaz hadza ta'wil, kita harus cek dulu yang diinginkan makna ta'wil itu apa. Lalu dari orang-orang sesat, orang-orang mu'attilah, orang-orang muharrifah, maka ta'wil di sini maknanya tahrif, dan ini tidak diperbolehkan. Ini adalah makna ta'wil yang ketiga yang hina, atau makna ta'wil yang hina, yang jenis ketiga ini. Nah, baik, kita lanjut. Wa ta'wil ay tafsir. Ta'wil maksudnya adalah tafsir. Wal muradu bihi huna, tapi yang dimaksud di sini adalah tafsirun nususil sifat bi ghairi ma aradallahu biha wa rasuluh. Yaitu apa? Mentafsirkan atau mentakwil gitu ya. Nas sifat dengan makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya berarti maknanya apa, ikhwan? Tahrif, ya, maknanya tahrif, bukan tafsir. Wa bi khilafi ma fassaraha bihi sahaba wattabi'una lahum bi ihsan, dan juga menyebutkan makna yang berbeda dengan apa yang telah ditafsirkan, yang telah dipahami oleh para sahabat dan tabi'in, artinya orang-orang yang mengikuti sahabat dengan pengikutan yang baik. Nah, wa hukmu ta'wil, apa ta'wil di sini maksudnya? Lihat di sini ya. Wa hukmu ta'wil di sini kita lihat ya. Ini di sini masuk semua. Hukum ta'wil ala salasati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna shadiran an ijtihadin wa husni niyatin. Takwil tersebut muncul dari ijtihad ulama dan niat yang baik. Apa? Dan niat yang baik. Bihaitsu, di mana idza tabayyana lahul haqq raja'a an ta'wilihi. Ketika telah jelas bagi dia kebenaran, maka dia akan kembali dari takwilnya, artinya meninggalkan takwilnya. Berarti memang di sini takwil di sini ya diinginkan tahrif gitu ya. Diinginkan apa?
tahrif. Tapi kalau umpamanya memang didasari dengan ijtihad dan husni niyah kemudian benar, nanti ke tafsir juga ujungnya. Paham ya? Tapi kan di sini konteksnya apa? Ketika jelas bagi dia ada kebenaran, berarti yang dia takwil salah. Paham ya? Berarti kita katakan tahrif. Yang dia takwil salah, kemudian dia akan kembali rujuk daripada kepada kebenaran dari pendapat yang keliru. Fahada ma'fun anhu, dan ini dimaafkan. Ya, seperti sebagian ulama, yang muncul dari sebagian ulama, dia mentakwil sebagian sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi memang karena ijtihadnya dia dan karena niatnya dia yang baik di dalam memahami. Jadinya apa? Tidak dosa dia. Dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti insya Allah kita akan jelaskan lebih rincinya lagi di kitab-kitab setelahnya, ya. Atau di sini juga nanti ada contohnya. Li'anna hadza manhiyun aw muntaha was'ah atau was'ihi. Karena ini adalah muntaha was'ihi. Apa artinya muntaha was'ihi? Muntaha itu apa? Akhir. Was'ihi luas. Was'ihi itu kesanggupan. Berarti karena ini memang ya udah maksimal dia di dalam memahaminya. Ini udah totalitas, udah betul-betul maksimal di dalam memahami. Ini udah tenaga yang paling akhir, ya. Ini memang udah akhir daripada kekuatannya dia, daripada kesanggupan dia di dalam memahami. Ternyata salah juga, maka jadi tidak apa-apa. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali dengan kesanggupannya dia. 6. Asani yang kedua, an yakuna shadiran an hawa wa ta'assubin. Munculnya takwil tersebut dari hawa nafsu, didasari dengan hawa nafsu dan ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik buta. Walahu wajhun fil lughatil arabiyyah, dan memang makna yang dia ta'wil itu apa? Ada sedikit bentuknya dari bahasa Arab itu sendiri. Artinya dari lafaz ini memang ada sedikit ihtimal menuju ke makna itu, paham? Dia ta'wil, kemudian ta'wilnya dia memang ada sedikit daripada apa? Ihtimal makna yang mengarah ke sini. Masih ada wajhul logohnya. Bahwa fiskun, maka dia orang fasik. Walaysa bikufrin, dia bukan orang kafir, tidak kufur. Illa, kecuali an yatadammana naqsan aw aiban. Di dalam takwil tersebut terkandung yang namanya naqson. Apa naqson? Ya, kurang, mengurangi, merendahkan, atau di dalamnya terdapat aib, kejelekan, fi haqqillah, di dalam haknya Allah Azza wa Jalla, fayakunu kufrun, maka dia kafir. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Contohnya seperti apa contohnya? Aywa, istawa jadi istaula. Memang istawa, di dalam bahasa ada maknanya apa? Istaula, ada. Ya. Tapi kalau di dalam nas sifat Allah bukan itu maksudnya. Istawa ya istawa, bukan istaula. Ya. Dhahir yang rajihnya apa? Istawa ya istawa, ala wartafa. Naam. Asalits yang ketiga, an yakuna shadiran an hawan wa ta'assub. Dia juga didasari dengan hawa nafsu dan ta'assub.
Walaysa lahu wajhun fil lughatil arabiyyah, dan tidak ada bentuknya sama sekali dalam bahasa Arab dari takwilan dia. Fahadha kufrun, ini kafir. Lianna haqiqatahu at-takdzibu haitsu la wajha lahu, karena hakikatnya apa? Dia itu ingin mendustakan. Ya, mendustakan ayat Allah dan hadis Nabi SAW, yang mana di situ tidak ada bentuknya sedikit pun dari bahasa Arab. Paham ya? Ini takwilan orang-orang aneh. Nah, kebanyakannya itu yang kedua. Kebanyakan takwilan mereka orang apa? Yang kedua. Nah, selesai masalah takwil. Ada 3 makna kemarin kita telah sebutkan. Sekarang at-tashbih. Apa arti tashbih? Wa tashbih isbatu musyabbihin lillahi fima yakhtassu bihi min huquqin aw sifatin fahuwa kufrun. Yaitu adalah menetapkan penyerupaan bagi Allah Azza wa Jalla di dalam perkara yang khusus bagi Allah, baik dari hak-haknya Allah atau dari sifat-sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan ini kufur. Kenapa? Li'annahu minasyirki billah, karena ini termasuk daripada permasalahan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yatadammanu naqsa fi haqqillah, dan juga di dalamnya terkandung makna an-naqs, kekurangan di dalam haknya Allah Azza wa Jalla. Sedangkan sifat Allah, na'am, dan nama Allah Azza wa Jalla, dia tidak apa? La naqsa biwajhin minal wujud. Tidak ada sedikit pun kekurangan, tidak ada sedikit pun kecacatan, tidak ada sedikit pun aib, na'am, dari segala sisi. Haitsu shibhuhu bil makhluqin naqis, di mana apa? Dia seorang menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya yang maha kurang. Ya. Jadi kalau kita menyerupai suatu perkara dengan menyerupai zat yang maha sempurna kepada yang maha kurang, itu apa? Kehinaan yang sangat jelas. Nah, itu kehinaan yang sangat jelas. Allah itu maha kuat ya, seperti kuatnya makhluk. Ini kehinaan yang sangat jelas, ya, menghinakan. Jangan kayak gitu. Antum masya Allah kuat banget asli, kayak kekuatan anak kecil, kayak anak kecil itu memuji atau menghina? Antum masya Allah kuat banget ya, kayak anak yang bocil-bocil biasa main. Itu menghina bukan? Memuji. Ya. Alam tara, katanya ayat, anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila anna sayfa amdha min al-'asa. Apakah kamu tidak melihat, perhatikan, bahwasanya pedang itu akan kurang wibawanya, akan kurang kadarnya dia ketika dikatakan ini pedangnya tajam banget ya, kayak tongkat. Ya, mana tongkat mana tajam gitu. Tapi ini pedang kudul gitu. Masa pedang disamain sama tongkat? Itu penghinaan, sebagaimana Allah disamain dengan makhluk, itu penghinaan. Nah, itu santri pada mau kemana? Dari Khudul Huda. Bukan ke ini Abu Bakar. Oh, bukan dari tadi, itu jam berapa? Allahul musta'an ala ma yaf'alun. Harusnya kan termasuk adab tuh.
Kajian tuh yang hadir tuh gurunya ustadznya dulu. Kan antum juga kalau kajian seneng nggak kalau muridnya dulu yang hadir? Seneng, antum bakal ridho dengan ilmu yang antum sampaikan. Tapi kalau muridnya lama, kesel nggak tuh? Kesel. Iya, udah jadi ngajar tanya aja. Kesel. Nah, antum kalau tidak mau digituin, antum jangan digituin murid guru-guru antum. Ya, umpamanya antum di luar lama, ngapain? Itu contoh. Dan nanti kita akan bahas dalam kitab adab, itu ada pembahasan tersendiri di antara su'ul adab, di itu apa? Mutaakhir datangnya. At-tamtsil. Sekarang apa arti tamtsil? Isbatu mumatsilin lillah fi ma yakhtassu bihi min huquqin aw sifatin. Wa huwa kufrun li'annahu minasyirki billah wa takdzibin li qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Sama. Menetapkan permisalan, ya, penyerupaan bagi Allah Azza wa Jalla pada perkara yang khusus baginya dalam haknya atau sifatnya. Dan ini kufur karena ini termasuk syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan mendustakan firman Allah Ta'ala di mana Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satu pun sedikit pun siapapun itu serupa dengan Allah Azza wa Jalla dalam segala sisi. Penyerupaan, ya. Sekarang apa bedanya? Oh, ini masih ada, ya. Wa yatadammanu naqs fi haqqillah haitsu mithluhu bil makhluqin naqs. Ada enggak di situ tuh? Dan hal ini juga apa? Memiliki kandungan an-naqs, ya, terkandung dari an'am, di dalamnya terdapat an-naqs. Apa naqs artinya? Ya, kekurangan bagi haknya Allah di mana Allah Azza wa Jalla diserupai dengan makhluk yang maha kurang, sama kayak tadi. Sekarang apa sih bedanya tamtsil sama tasbih? Di sini, ikhwan. Dari ana lagi baca ta'liq dulu di sini. Lalu Tayyib. Al-farqu baina tamtsil wa tashbih. Perbedaan antara tamtsil dan tashbih adalah anna tamtsil yaqtadil musawa min kulli wajhin. Mengharuskan adanya persamaan dari segala sisi. Ya. Mengharuskan apa? Adanya kesamaan dari segala sisi. Nah, bi khilafi tashbih, berbeda dengan tashbih. Kalau tashbih itu na'am tidak dari segala sisi. Mafhum, ya? Enak sebentar, ya. Sekarang kalau kita katakan kita nafikan at-tamtsil na'am dari Allah Azza wa Jalla, berarti maksudnya apa? Kita nafikan seluruh perkara yang serupa dengan zat Allah Azza wa Jalla, dengan apapun itu dari segala sisi. Naam. Adapun tasbih itu tidak demikian. Sekarang pertanyaannya, lebih afdal mana? Kita menggunakan ta'bir tamtsil atau tasbih? Hah? Iya, dalam perkara asma wa sifat. Tamtsil, tasbih.
Nafyu al-mumatsalah atau nafyul musyabahah lillah. Tayyib. At-ta'bir bi tamtsil aula li umurin. Menta'bir dengan tamtsil itu lebih utama dengan beberapa alasan di bawah ini. Hal awal yang pertama, karena bertamtsil lebih aula daripada tasbih, li'annahu al-muwafiq li lafdzil Qur'an. Li'annahu yuwafiqu li lafdzil Qur'an, karena tamtsil itu serupa, sesuai dengan lafaz yang datang dari Al-Qur'an Al-Karim, sesuai ungkapan yang Allah Azza wa Jalla berikan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla suatu apapun. Dari segala sisi tidak ada yang serupa. Itu namanya mumatsalah. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla berfirman, fala tadribu lillahil amsal. Ya. Fala tadribu lillahi al-amsal. Janganlah kalian membuat permisalan-permisalan bagi Allah Azza wa Jalla. Allah di sini tidak mengatakan laisa kasyibhi syai'. Allah tidak mengatakan fala tadribu lillahil asbah. Yang digunakan Al-Quran itulah yang lebih afdal, karena pilihan Allah Azza wa Jalla. Kedua, alasan kedua, anna tashbih sara wasfan yakhtalifun nas fi fahmi. Itu menjadi sebuah kata yang manusia itu berbeda-beda di dalam memahami maknanya. Ya. Artinya apa? Kata syibah atau tasbih, manusia itu di dalam memahaminya memiliki beberapa makna. Paham? Fa inda ba'dhin nas, dan menurut sebagian manusia, maksudnya ya mereka adalah orang-orang Mu'attilah seperti Mu'tazilah, isbatu sifat lillah musyabbihan. Menurut sebagian manusia, ketika ada yang menetapkan nama bagi Allah Azza wa Jalla, menetapkan sifat maksudnya bagi Allah Azza wa Jalla, itu mereka adalah musyabbihah, orang yang menyerupai Allah dengan makhluk. Musyabbihah. Fatajidu dzalika indal Mu'tazilah, maka kamu akan dapatkan hal tersebut, pemahaman tersebut menurut orang-orang Mu'tazilah. Kama yaqulu Zamakhsyari fi tafsirihil Kasyaf, sebagaimana yang dikatakan oleh oleh ya Al-Mu'tazili Az-Zamakhsyari. Ini adalah Mu'tazilah Tulen, imam besarnya mereka, ya, tokoh sesatnya mereka, sahibnya Wasil bin Atha. Ini orang yang sangat cerdas nih, yang matinya ketiban buku, ya. Oh alam. Matinya apa? Ketiban buku. Kenapa? Karena saking sering bacanya di maktabah, bukunya udah pada dibaca semua. Kemudian dia lihat atas itu kayaknya buku menarik, dia naik tangga, kemudian ketiban buku, mati. Dan dia adalah orang yang suatu hari orang yang diomelin sama tukang maktabah karena cuma lihat dia tapi nggak beli. Kenapa? Karena di antara keajaiban yang dimiliki oleh Zamakhsyari ini, dia kalau ngelihat langsung hafal. Ya, jadi dia lihat, baca, hafal langsung. Taruh, terlihat lagi. Tukang kita, ini kayaknya nggak beli ini. Dia cuma lihat-lihat doang nih. Akhirnya dia sudah keluar. Besoknya dia sewa seluruh maktabah.
dia membutuhkan waktu beberapa hari untuk menghabiskan seluruh maktabah itu dibaca. Tapi sesat. Tapi sesat. Apa kata Az-Zamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kasyaf? Ya. Wa qalatil musyabbihah, berkata musyabbihah. Yang dia maksud musyabbihah di sini siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita musyabbihah menurut mereka. Kenapa? Karena kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, dan penetapan sifat menurut dia yaqtadi tasbih, mengharuskan adanya tasbih. Ai tamtsil. Paham? Kemudian ketiga, nafyu tasbih 'alal itlaq baina sifatil khaliq wa sifatil makhluq la yasih. Menafikan tasbih secara mutlak, langsung dinafikan antara sifatnya khaliq dan sifatnya makhluk, itu tidak sah. Kan tasbih ini kan cuma sebagian kan, penyerupaan sebagian. Dinafikan secara mutlak bahwasanya Allah la yusbihu, atau apa namanya, sifatul makhluk la yusbihu sifatul khaliq, atau sifatul khaliq la yusbihu sifatul makhluk, itu kalau dimutlakan demikian la yasih, tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'annahu, karena ma minna min sifataini sabitataini illa wa bainahuma ishtirakun fi aslil makna. Karena tidaklah dari kita, dari yang kita miliki, dari dua sifat yang tetap, ya, dari dua sifat yang ada pada kita dan ada pada Allah, paham? Illa wa bainahuma ishtirakun fi aslil makna, melainkan di antara kedua sifat tersebut adanya perserikatan di asal maknanya. Contoh misalkan ilmu. Kita punya ilmu enggak? Allah punya ilmu enggak? Itu namanya apa? Wa hadzal ishtirak naw'un minal musyabah. Dan jenis ishtirak ini, jenis daripada penyerupaan ini, perserikatan itu namanya naw'un minal musyabah, jenis daripada penyerupaan. Mafhum? Kita punya ilmu, Allah punya ilmu. Fashtaraka fi aslil ma'na, berserikat pada asal maknanya. Mafhum? Ya. Dan perserikatan ini namanya musyabahah. Paham ya? Walakin akan tetapi la yastawiyan, tapi tidak serupa. Paham? Tapi tidak sama persis. Nah, untuk menafikan samanya dari segala sisi, itu kita membutuhkan lafaz mumatsalah, nafyu tamtsil. Adapun tasbih itu lafaz makna yang sebagian doang, ya, tidak menafikan seluruhnya. Makanya ketika dinafikan secara mutlak tidak sah. Kenapa? Karena kita sama Allah Azza wa Jalla dari asal makna, terkadang sifat kita sama. Ada penyerupaan. Mafhum? Kita punya sifat tangan, Allah punya sifat. Ini wajhul musyabahah namanya. Bisa dipahami, ikhwan? Adapun tamtsil fayasih, sah-sah saja. Antan fiya nafyan mutlaqan, kita nafikan secara mutlak. Secara mutlak kita nafikan mumatsalah antara makhluk dan khaliq, sah. Mafhum? Secara keseluruhan. Ya. Kecuali apa? Asal makna. Karena itu namanya musyabahah. Bukan mumatsalah. Mafhum? Ya, jadi pahami? Nah, tadi Anda mau ngomong apa ya, lupa. Astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Ingat. Terus bagaimana saat dengan perkataan sebagian ulama, man syabbahallah, gitu ya, bil makhluqin fahuwa kafir. Barang siapa yang menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, maka dia kafir. Berarti gimana ini? Ini tasbih. Katanya lebih afdal tamtsil. Dikatakan oleh para ulama, ketika a'immah mengatakan tasbih al-muradu bihi tamtsil,
Ketika para ulama nafyu tasbih, al-muradu bihi nafyu tamtsil. Yang dimaksud dengannya adalah menafikan permisalan. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau nanti kita baca buku nggak heran, nggak bingung. Ini kok para ulama dia berkata man syabbaha. Paham? Nah, makanya dalam hadis itu, di dalam hadis Nabi bersabda man syabbaha man tasyabbah. Nah, lafaz tasbih artinya apa? Enggak harus seluruh penyerupaan kepada orang-orang kafir, kepada orang, ada sedikit penyerupaan masuk di sini. Paham? Nah. Qala al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Adapun ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.